Nah, kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan, apa, satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan. Ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Tapi tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi di dapur mereka. Oke, kalian juga tidak. Kalau gue ada di posisi Arhan sih mungkin ya sebisa mungkin ya, walaupun mungkin sulit untuk tidak memikirkan masalah seperti ini, tapi sebisa mungkin akan coba fokus karena buat karir ke depan juga. Skandal perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Aziza Shalsa, istri punggawa Tim Nasional Indonesia Pratama Arhan, benar-benar telah menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Bagaimana tidak, sebelum adanya isu tersebut, kisah rumah tangga Aziza dan Arhan seringkali mendapatkan predikat couple goals lantaran keharmonisan keduanya yang begitu indah dipandang mata. Isu itu sendiri berawal dari bocornya unggahan yang diduga dibagikan dari second account Rahel V-nya, berisi jeritan hatinya terkait sang mantan kekasih Salim Nauderer yang disebut-sebut memiliki hubungan terlarang dengan Aziza. Mirisnya, kebocoran itu berujung pada menyeruaknya rentetan-rentetan miring terkait perilaku-perilaku Aziza yang ia sembunyikan rapat-rapat selama ini. Seolah jengah menghadapi badai tudingan yang begitu deras menerjang, Azizah dan Arhan pun buka suara. Dimulai dari membagikan potret pernikahan mereka, lengkap dengan emoji hati di sisi nama sang istri, Arhan seolah memberi tanda kalau pernikahan mereka baik-baik saja. Hal senada pun dilakukan oleh Azizah yang menuliskan klarifikasi kalau semua tudingan itu hanyalah isapan jempol semata. Saat ini, rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua. Dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Sontak saja, datangnya klarifikasi itu memberikan nafas lega kepada para penggemar yang begitu mengagumi keduanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti hubungan keduanya nampak masih baik-baik saja. Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat, ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan, karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Tapi ini kan menjadi sebenarnya kasusnya kan ranah pribadi ya. Saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat-angkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Miris memang melihat apa yang terjadi. Dan parahnya lagi, isu miring itu harus tersebar luas tepat pada hari ulang tahun pernikahan Arhan dan Aziza Shalsa yang baru saja genap berusia 1 tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 kemarin.
Sebuah hari yang begitu dibanggakan oleh Arhan hingga mendorongnya untuk memamerkan tanggal tersebut saat dirinya berhasil membobol gawang China Taipei pada laga persahabatan internasional tahun lalu. Menariknya, gerakan klarifikasi yang dilakukan oleh Aziza seolah mendapat dukungan moral dari Ibunda Arhan. Ia, belum lama ini, Ibunda Arhan seolah ingin meluruskan pemberitaan miring yang beredar lewat unggahannya. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan memberikan ucapan hangat kepada Azizah dan Arhan atas keberhasilan mereka menjalani pernikahan selama 1 tahun. Lantas, seperti apa pandangan pakar media sosial terkait teknik klarifikasi dari Pratama Arhan dan Aziza Shalsa dalam menyikapi kasus ini? Serta, bagaimanakah pula dukungan Ibunda Arhan terhadap pernikahan mereka berdua? Apa yang dilakukan Arhan ini merupakan sebuah langkah yang ya bisa disebut bijak ya, karena dia bisa mengklarifikasi dengan postingan tersebut. Bagaimanapun seorang suami tentunya sangat manusiawi, memiliki naluri untuk melindungi rumah tangga, melindungi anggota keluarga termasuk istrinya. Jadi wajar sih Arhan melakukan postingan tersebut. Ya, saya tidak akan menduga-duga sebenarnya kasus ini seperti apa. Cuman sebagai seorang kepala keluarga, wajar sekali Arhan memposting hal tersebut. Tapi ngomongin efektif atau tidaknya ya belum bisa dipastikan, karena memang isunya ini belum jelas juga mau ke arah mana. I'm so sorry about what happened to you, Rachel dan juga Arhan. Keduanya ini menurut gue super baik banget. Mulai dari Rachel yang cuman nge-spill, oh kita masih baik-baik aja kok. Padahal plot twistnya, kalian lihat aja di akun yang udah gue spill barusan, Rachel ini ternyata dijelek-jelekin guys sama mantannya yang kemarin ini. Dan Arhan kita nggak usah bahas lah ya, dia ini kan sangat amat bucin. Tiba-tiba ternyata istri yang paling dia cintai ini berkhianat. Datangnya isu skandal perselingkuhan Aziza Shalsa dengan mantan kekasih Rahel V-nya, yakni Salim Nauderer, tidak hanya memancing rasa kecewa, tapi juga membuat netizen bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua. Apalagi walaupun pihak Aziza sudah memberikan klarifikasi lewat unggahan media sosial, dirinya masih harus merasakan imbas negatif, mengingat noda hitam yang kini merusak nama baiknya. Dan tidak hanya itu saja, cukup disayangkan kabar perselingkuhan itu malah berimbas luas hingga menghalangi karirnya. Ia belum lama ini telah berhembus kabar kalau Aziza sampai harus kehilangan pekerjaannya di salah satu brand kecantikan. Dalam selebaran yang dibagikan akun resmi brand tersebut, tertulis jelas bahwa Aziza telah dicopot dari jabatannya sebagai CEO karena dugaan perilaku buruknya yang menyeruak di media sosial. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Ya mudah-mudahan sih nggak benar sih beritanya kayak kalau gitu ya. Ya itu urusan mereka berdua lah, jangan urusan kita ya. Sementara itu, viralnya kabar dugaan perselingkuhan itu juga banyak disayangkan oleh berbagai pihak, terkhususnya para penggemar tim nasional sepak bola Indonesia. Bukan tanpa sebab, para pecinta sepak bola tanah air kini tengah dibuat khawatir dengan kiprah masa depan Pratama Arhan di sepak bola Indonesia yang kini sedang cemerlang. Atas dasar itulah, mereka begitu khawatir jika imbas dari kasus ini, performa Arhan sebagai pemain belakang tim nasional akan menurun dan mengganggu perjuangannya mengangkat persepakbolaan Indonesia di kancah internasional. Apalagi tidak dapat dibantahkan kalau Arhan merupakan salah satu pemain kunci dari performa tim Garuda di atas lapangan hijau. Uniknya, salah satu pengamat dan komentator sepak bola yang juga merupakan mantan pelatih tim nasional futsal Indonesia, yakni Justinus Laksana alias Coach Justin, sampai ikut memberikan perhatiannya. Ia tidak main-main, ia bahkan sampai menggaungkan sebuah hashtag bertuliskan I stand with Arhan sebagai bentuk dukungannya. Lantas, seperti apa komentar para pecinta sepak bola tanah air?
Seperti apa pula maksud Coach Justin dalam aksinya yang begitu gencar memberikan dukungan untuk Pratama Arhan? Gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Tapi tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi di dapur mereka. Oke, kalian juga tidak. Jadi kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing. Itu udah cukup puyeng. Oke? Thanks for watching. Untuk Pratama Arhan tetap semangat untuk membela timnas Indonesia. Dan gue sangat menjagokan Arhan karena Arhan itu dia selain jago di lapangan, dia sama kayak gue, ada punya kesamaan kita. Ya mungkin gue nggak sejago dia main bola, tapi dia sweet sama istrinya sama kayak gue. Jadi gue jagoin dia lah, gue doain. Ya kasihan banget sih. Namanya dia udah berumah tangga juga kan, baru-barunya lagi ya kan, ibaratnya. Ya takutnya ganggu konsentrasi dia main bola ya kan. Jadi nanti takut gimana ya. Ya namanya biarpun dia main bola dengan happy juga namanya perasaan kan nggak bisa bohong. Takutnya nanti terbengkalai. Ya ini kan baru sekedar isu, belum ada ininya, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi dah. Yang namanya mungkin itu sekedar hoak aja. Jangan sampai beneran selingkuh, kan kasihan juga pengantin baru. Menurut gua sebagai yang bisa dibilang juga pemerhati sepak bola yang sering ngelihat bola kayak gitu, kalau dengan adanya kasus ini sih sangat disayangkan ya, karena kan Arhan itu lagi bermain di Korea kalau nggak salah ya, dan itu bisa jadi mengganggu pikirannya dengan adanya isu seperti ini. Jadi entah performanya turun seperti itu, bisa jadi pemain cadangan malah seperti itu sih. Kalau gue ada di posisi Arhan sih mungkin ya sebisa mungkin ya, walaupun mungkin sulit untuk tidak memikirkan masalah seperti ini, tapi sebisa mungkin akan coba fokus karena buat karir ke depan juga. Harapannya untuk Arhan mungkin masalahnya cepat selesai, balik ke performa terbaiknya dan membawa bangga nama timnas Indonesia lagi. Terlepas dari apapun yang kini ramai dibicarakan orang banyak, tak dapat dipungkiri bahwa Azizah memiliki peran cukup besar terkait performa Arhan kala membela tim nasional di atas lapangan hijau. Bahkan ada yang menganggap kalau kehadiran Azizah merupakan sebuah mood booster bagi Arhan setiap kali menginjakan kaki di lapangan. Tak ayal, kisah cinta keduanya pun kerap kali membuat jutaan pasang mata ikut terbawa suasana. Apalagi setiap kali peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup oleh wasit, Azizah selalu setia menyambut Arhan dengan pelukan hangat. Karena itulah Azizah berhasil pula mencuri hati dari para pendukung. Sosoknya pun jadi diagung-agungkan oleh para pecinta sepak bola. Namun sayang, dengan kemunculan kabar ini, banyak yang memprediksi kalau kecintaan itu akan berbalik seketika. Apalagi jika terbukti Azizah kerap kali mengkhianati Arhan di belakangnya. Lantas, seperti apa nasib Azizah sebagai istri Arhan di mata pecinta timnas, terlepas dari kontroversi perselingkuhan ini? Kalau ditanya seberapa besar dampak tudingan perselingkuhan terhadap citra dan reputasi seseorang di media sosial, tentunya ya bisa disebut cukup besar ya. Karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi image dia, citra diri dia, bahkan juga bisa mempengaruhi karirnya dia. Apalagi bicara jejak digital yang nggak pernah bisa hilang, ini tentunya akan perlu difikirkan dengan baik bagaimana untuk menghadapi tudingan-tudingan seperti ini. Pratama Arhan itu kan salah satu punggawa timnas ya. Takutnya sih imbasnya ke permainan di timnas gitu. Terus perihal kasusnya ya yang lagi ramai dibicarakan, mudah-mudahan sih itu hoax ya atau nggak bener lah ya, karena sayang banget mereka baru jalanin usia pernikahan 1 tahun, tiba-tiba muncul kabar kalau istrinya tuh si Azizah itu
melakukan hubungan yang lagi ramai dibicarakan gitu. Mudah-mudahan intinya sih kabar itu nggak bener lah ya. Soalnya lagian gue udah lihat juga tadi kalau si Aziza tuh sempat posting hubungan kita baik-baik aja gitu. Nah, mudah-mudahan itu bener gitu. Kalau andai kata memang itu bener ya, pasti itu akan membuat jutaan fans timnas Indonesia akan kecewa. Karena gue juga udah ngelihat beberapa akun-akun sepak bola juga mendukung banget Arhan untuk stay strong Arhan, tetap kuat gitu, kami ada di belakangmu gitu. Ya pasti kalau emang bener itu beritanya, pasti akan kecewa banget fans-fans timnas Indonesia gitu. Kalau menurut saya kasihan, sebagai fansnya ya merasa sedikit kecewa gitu aja. Apalagi ini kan dia lagi di puncak karirnya bermain bola. Iya benar. Mengganggu nggak sih Bang kalau abang? Ya sangat mengganggu sekali menurut saya sih. Karena memang pas lagi maju namanya dia di persepak bolaan, terus ada gosip begini, ya mudah-mudahan nggak terganggu gitu aja. Ya mudah-mudahan si Arhan lebih fokus ke olahraganya. Terus kedua, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, lebih jangan mendengarin gosip mungkin kali ya. Gitu loh. Dan saya rasa Arhan sudah paham soal itu. Kan bulian dan cacian dari netizen kan bukan hanya sekarang. Kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan. Ya, menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela timnas. Sayangnya, kemunculan kabar ini membuat masyarakat luas membanding-bandingkan rumah tangga Arhan terhadap pernikahan rekannya di tim nasional, yakni Witan Sulaiman. Di mana seperti diketahui, berbanding terbalik dengan Arhan, rumah tangga Witan selama ini nampak adem ayem saja sejak menikah. Bahkan, pemain yang kerap mengenakan nomor punggung 8 di tim nasional itu sudah dikaruniai 1 orang anak dan sudah menunaikan ibadah haji bersama sang istri. Mirisnya lagi, hal itu pun memancing segelintir oknum netizen yang justru mengait-ngaitkan kontrasnya pernikahan kedua punggawa timnas itu dengan resiko perbedaan status sosial dalam rumah tangga. Pernikahan Witan dianggap adem ayem karena keduanya berasal dari status sosial yang sama. Sedangkan sudah menjadi pengetahuan publik kalau Azizah dan Arhan berasal dari latar belakang yang berbeda jauh. Lihat kamera kuning. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.